Boleh kasih sapa kanan kirinya, kasih tepukan, kasih pelukan, apapun itu. Boleh silakan sapa, minimal 3 orang ya Bapak Ibu boleh nih. 1, 2, 3. Haleluya. Wah, sungguh sukacita yang besar. Kalau kita masih bisa berkumpul Bapak Ibu untuk meninggikan satu nama ya Bapak Ibu. Dan nama yang kita tinggikan itu satu-satunya pribadi yang baik. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita nyanyikan kebaikannya. Are you ready DDC? Yuk, kita sama-sama meninggikan dia lebih lagi. Tepuk tangannya buat dia saja. Come on. Mari masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Mari menari musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Bahasa itu selama-lamanya kasih setianya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mana jempolnya Bapak Ibu, kita nyanyi lebih lagi, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari semua jempol terangkat yuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi, come on. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. One. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Anugerahmu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. DDC, God is good. Kalau saya bilang God is good, jawabnya apa Bapak Ibu? All the time. Kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu jawabnya?
let's try, oke? Dengan benar-benar bukan sekedar di mulut saja, tapi benar-benar dari hatimu nyatakan kebenaran ini. God is good. All the time. And all the time. One more time lebih lagi. God is good. And all the time. Hallelujah. Let's sing about His goodness that never fails. For He is good, so good in our life. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. One more time, say, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Mari jemaat-jemaat yang katakan, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And He's good. You are good. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Dia. Are you ready to declare His goodness? Mari kita saut-saut tanda Bapak Ibu. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good All the time. and all the time. You are good. You are good. You are good and Your mercy endureth forever. so good, so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so Lord, you are good good. and your mercy endureth forever. One last time, declare it from your heart. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time, say, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, we worship you for who you are, who you Come on, declare it together. You are good. So good, so good. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sangat-sangat baik. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita belum selesai Bapak Ibu, kita masih ingin terus menyembah dan memuji Dia lebih lagi. Tapi sebelum itu saya mau mengumumkan dulu,
beberapa pengumuman penting yang bisa Bapak Ibu catat, karena ya ini untuk kita semua pengumumannya. Mari kita lihat pengumuman pertama Bapak Ibu. Pengumuman pertama adalah mengenai ngumpul ala teens. Ya, jadi untuk teman-teman teens atau Bapak Ibu yang memiliki anak teens ya, usia remaja, silahkan mengajak, mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mengikuti last service, jadi ibadah terakhir untuk DDC Teens tahun ini, yaitu yang akan diadakan pada tanggal 8 Desember, 2 minggu lagi ya Bapak Ibu, jam 4 sore, jadi spesial karena ini adalah ibadah terakhir untuk DDC Teens, jadi akan diadakan sore pukul 4, pukul 16 ya. Nanti akan banyak aktivitas, jadi nih teman-teman yang masih di sini, masih ikut ibadah umum, nah boleh ikut nanti ngumpul ala teens karena bakal ada banyak games, nyanyi-nyanyi pasti, terus kita akan makan-makan juga ya, kita akan berfellowship bersama. Oke, ya kita selanjutnya, kita mau, hari ini Bapak Ibu adalah hari terakhir untuk pendaftaran Together in Love. Gak kerasa udah akhir bulan November saja ya. Tapi hari ini Bapak Ibu 24 November adalah hari terakhir di mana Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti Year End Celebration DDC 2024. Yaitu di mana kita akan bersama-sama bermain, semua persiapan sudah dilakukan, sedang dilakukan ya Bapak Ibu untuk kita bisa menikmati Tuhan lebih lagi. Jadi silakan Bapak Ibu yang kosong, yang belum pergi jalan-jalan ya di tanggal 22 Desember itu, dan belum mendaftarkan diri, silakan mendaftarkan diri setelah ibadah ini dengan mengambil form. Dan bukan hanya makan-makan, kita juga dapat baju ya. Jadi silakan mendaftarkan diri supaya datanya bisa diinput, kita sama-sama menikmati Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Haleluya, kita berdiri sekali lagi, kita berikan sorak-sorai bagi Dia yang hidup, yang setia dan benar. Mari kita nyanyikan lebih lagi pujian bagi nama Yesus. Mari bersuka, sebab kasih-Nya luar biasa bagi kita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
Tuhan. Silahkan duduk saya lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang setia, yang benar, yang akan selalu bersama kita. Tapi tentu dia juga ingin agar kita juga mau bersama-sama dengan dia. Karena seringkali hanya Tuhan saja yang mau sama kita, tapi kita gak mau sama Tuhan. Tapi hari ini, mari kita katakan kepadanya, Tuhan, aku ingin hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam aku. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku.
Agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Kami menyambut kasih-Mu. Kami menyambut pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak butuh apapun. Kami tidak butuh siapapun di dunia ini Tuhan. Kami hanya butuh Engkau, pribadi kasih. Kami butuh Yesus dalam hidup kami. Engkau yang mencintai kami. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kalau dunia mengajarkan untuk kita cari ini, untuk cari itu. Tapi Tuhan enggak. Bahkan banyak orang Kristen tertipu untuk apa? Mencari kemuliaan Tuhan. Mencari mahkota dari Tuhan. Nanti kamu mati nanti, kamu dapat mahkota yang besar. Kamu dapat mahkota kebenaran. Kamu dapat mahkota kehidupan. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Tapi saudara tahu, dalam kitab Wahyu, ketika para tua-tua itu, mereka ada dalam hadirat Tuhan. Mereka buang semua mahkota yang ada, dan mereka lempar. Ketika kita ketemu Tuhan Yesus, mahkota seindah apapun di dunia ini, bagi kita gak akan ada artinya. Gak akan ada artinya. Gak akan ada gunanya. Gak akan ada gunanya. Betapa ketipunya kalau kita selama ini hanya cari apa? Berkat Tuhan. Betapa ketipunya kalau selama ini kita hanya cari apa? Kemuliaan Tuhan. Betapa ketipunya kalau selama ini kita hanya cari apa? Tuntunan Tuhan. Atau penyertaan Tuhan aja, saudara. Jangan. Tuhan mau kita menikmati pribadinya di dalam diri kita. Tuhan ajarkan saya beberapa minggu ini. Kalau Bapak Ibu lihat 2 minggu ini saya tidak muncul. 2 minggu yang lalu saya khotbah pagi. Saya sudah rasa badan saya tuh gak enak. Sebenarnya udah beberapa minggu gak enak. Bukan beberapa minggu, udah beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Saya mulai curiga dengan tubuh saya. Kenapa kalau saya kerja sedikit kok mudah capek? Kerja sedikit mudah capek, kerja sedikit mudah capek, mudah lelah gitu. Ini kan sebuah signal, alarm yang Tuhan kasih sebenarnya buat saya. Cuman karena jiwa saya masih begitu kuatnya, ya jiwa saya meronta-ronta untuk terus kamu bisa, kamu pasti bisa kok. Apalagi saya ketipunya dibungkus dengan hal rohani. Saudara, loh saya lakukan ini kan buat Tuhan. Ya, saya lakukan ini kan semua untuk kemuliaan Tuhan. Enggak ada buat diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, saya enggak punya hobi ini, hobi itu untuk dibeli. Enggak ada. Ya, kalau orang lihat saya, hidup saya itu kayaknya ya biasa-biasa aja gitu. Enggak ada yang wah yang dipakai dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalam saya itu jiwanya itu terus terpacu. Ya, untuk ayo kamu pasti bisa. Sakit pun ayo kamu pasti bisa gitu. Ya. Kalau bisa paksa tidur semalam mungkin, bangun sepagi mungkin, paksa. Dan itu bisa, dan itu terjadi Bapak. Tapi sebenarnya beberapa, saya bilang tahun ini udah Tuhan kasih signal ya. Sampai 2 minggu kemarin ketika saya habis khotbah pagi itu, saya langsung bilang sama Ruth, kamu yang lanjutin ya. Saya udah gak berpikir lagi dia bisa atau enggak gitu pokoknya. Udah kamu yang lanjutin, saya mau pulang, saya mau istirahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu sekali signalnya, kuat sekali. Kalau saya lanjutin Bapak Ibu, saya akan ambruk di mimbar ini. Akan ambruk. Bahkan ambruknya bukan hanya pingsan ya, tapi itu bisa rip. Tahu ya rip ya? Rest in peace. Mungkin orang berkata, wow mulia banget ya.
meninggalnya di mimbar. Mulia banget ya meninggalnya lagi khotbah. Mulia banget ya meninggalnya lagi memuliakan Tuhan. Kata orang. Tapi apakah benar? Belum tentu. Belum tentu. Kalau 2 minggu kemarin saya ambruk di mimbar, hari ini saya bisa berkata, saya gak ketemu Tuhan. Saya gak ketemu Tuhan. Kenapa? Karena jiwa saya yang sedang meronta. Saya tidak sedang rest di dalam Tuhan. Tapi ya, saya sedang memompa jiwa saya. Ayo kamu bisa. Tugas apapun dikasih bisa lakukan. Ayo, kamu sanggup. Jadi saya tidak terima kalau dinyatakan lemah. Saya nggak terima. Ya, tapi saudara tahu nggak? Harusnya kalau kita dikatakan lemah, kita harus sambut dengan anugerah. Ya, saya memang lemah. Kalau saya bisa hidup, itu hanya semata-mata Tuhan. Orang kalau lemah kan, dia mau ngomong apa? Ya, Ibu Deborah, istri Pak Nehemia itu, pernah 17 tahun pendarahan, 17 tahun. Saudara bisa gimana ya? Dan harus bekerja terus. Dia jadi jati barang, ya harus pergi belanja ke Tanah Abang. Kadang-kadang di mobil ketika balik itu pendarahan di mobil. Terus 17 tahun. Sampai waktu dicek ke dokter Bapak Ibu, HB-nya berapa? HB-nya 1. Sampai dokter berkata, kamu ini bukan manusia. Kamu ini roh lain gitu loh. Karena kalau manusia gak mungkin bisa hidup. Gak mungkin bisa hidup saudara. HB-nya 1 coba. Mana mungkin bisa hidup kan? Kekurangan darah terus kan. Tapi saudara luar biasa 17 tahun mengalami pendarahan. Dan orang gak melihat dia sakit karena dia tetap bekerja seperti biasa gitu. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Kok bisa 17 tahun orang pendarahan bisa hidup, bisa sehat. Sampai kemarin kan bisa ketemu dengan kita kan. Nanti besok Selasa akan pulang ke Amerika. Mestinya minggu kemarin, extend lagi Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan mengajarkan kepada saya. Tuhan mau saya menikmati rest in love. Real kan, rest in love. Istirahat dalam kasih, istirahat dalam cinta. Makanya banyak yang tanya kepada saya, Pak, Bapak sakitnya apa? Saya nggak bisa menjelaskan sakitnya apa gitu loh. Kenapa? Kepala nggak ada yang pusing, nggak ada sama sekali. Perut nggak ada yang mual, diare nggak ada sama sekali, nggak ada gitu loh. Tapi badannya lemas, gitu. Mata itu pokoknya dibawanya mau tidur terus gitu. Jadi rest yang Tuhan kasih buat saya untuk tidur. Ternyata disuruh tidur aja enggan. Sampai Tuhan sendiri yang mesti turun tangan. Nih istirahat kamu. Kalau kamu enggak mau nurut istirahat selama-lamanya loh. Ada. Seringkali tubuh kita sudah kasih signal buat kita. Ayo, mata kita udah ngantuk. Tapi kita langsung ambil kopi mungkin gitu. Wah seger lagi. Saya masih kerja nih sampai jam 1 pagi. Wah ini targetnya belum kecapai. Wah saya masih capai ini, ayo. Yang nulis skripsi mesti tulis nih sampai jam 2, jam 3 pagi. Mesti mencapai angka tertentu. Saya mesti kerjakan ini Pak. Ini akhir tahun Pak. Ya, laporan untuk mencapai target atau tidak Pak. Iya silakan itu ada. Tapi ingat Tuhan mau kita rest in love. Menikmati rest, istirahat di dalam Tuhan. Enak. Kalau dalam kita itu rest Bapak Ibu. Itu kita melakukan apapun tuh gak capek loh, gak capek. Seringkali Ruth berkata, aduh kerjaannya banyak ya. Saya bilang udah tenang aja kamu, tenang aja. Tahu-tahu
jam 10 atau jam 11, udah selesai ya, udah beres ya. Lah, kue kok udah jadi 2 loyang ya, kok roti udah jadi ya. Aneh kan? Aneh kan? Padahal kalau menurut waktu nggak mungkin gitu loh. Perkiraan waktu ini bisa sampai jam 1, jam 2 ya. Sendiri kan melakukannya gitu kan. Tapi kok bisa lebih maju 2 jam lagi. Padahal sama kan, tangannya cuma 2. Bisa saudara tahu nggak? Disitulah waktu kita rest. Bukan aku yang melakukannya lagi. Tapi Tuhan yang melakukannya. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan mau bikin kita enak. Kita bisa curiga sama Tuhan. Kita curiga. Ingat ya. Tuhan tuh mau bikin kita enak loh. Bukan bikin kita malas. Bukan. Tuhan mau bikin kita enak. Tuhan mau bikin kita menikmati Dia sepenuhnya. Oh ini loh. Saya 2 minggu ini Tuhan bukakan betul-betul. Ya, kenapa jiwa saya begitu kuatnya. Pada saya berkata, Tuhan aku mati Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang hidup. Pikiran tuh begitu kuat, kalau tidur tuh pikiran tuh bisa jalan. Tuhan bukakan ternyata waktu saya mengenal Tuhan pertama kali, cinta mula-mula itu. Ketika ada di gerobak bakmi itu Bapak Ibu, Tuhan samperin saya dengan suara yang lembut itu. Ya, ternyata iblis juga mendompleng. Ya. Iblis mendompleng dan domplengan iblis itu selalu ke hal-hal lahiriah. Ya. Makanya kita ini lebih cocok dengan domplengan iblis atau dorongan iblis daripada domplengan Tuhan. Kita lebih cocok. Karena domplengan iblis ini dia nyata, kelihatan. Misalnya saudara bekerja, ya nggak heran kan orang kalau ke Gunung Kawi, contoh nyata ke Gunung Kawi, yang diminta hal lahiriah atau rohani, kalau kita lihat. Lahiriah semua kan, yang belum jodoh minta jodoh, ya kan? Yang belum punya anak minta anak, yang mau di PHK minta nggak di PHK, minta gaji dinaikin. Yang sakit minta disembuhkan, semuanya lahiriah. Saudara perhatikan, semuanya lahiriah. Sama, tipuan iblis juga di dalam gereja Tuhan. Iblis juga menipu yang sama. Saudara, makanya enggak heran orang-orang Kristen senang sekali. Dan Tuhan ya, Tuhan. Tapi saudara tahu enggak, itu bukan Tuhan yang real, itu baru pemberiannya. Kalau Tuhan yang real itu saudara, ya Salomo ketika dia disuruh minta, apa yang dia minta? Hikmat. Dia gak minta kekayaan, dia minta hikmat. Kalau kita kan minta kekayaan. Betul gak? Ada doa saudara, Tuhan aku mau Tuhan mencintai aku. Tuhan, aku hanya mau, Tuhan jangan tinggalkan aku ya, jangan tinggalkan aku, terus ada dalam diriku ya. Itu yang kita minta. Tapi Salomo minta, aku minta hikmat Tuhan. Tuhan bilang apa? Karena kamu minta hikmat, maka apa? Segala kekayaan, umur panjang, kuberikan kepadamu. Sekalipun Salomo kita lihat meleset juga kan. Melesetnya jauh kemana-mana betul ya. Dia mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala dari istri-istrinya. Menjauh sekali saudara. Ya. Saudara, Tuhan mau kita menikmati rest in love. Menikmati istirahat sepenuhnya di dalam Tuhan. Ya, mari kita melihat Yesaya pasal 30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Kita baca ayat 15 lebih dahulu ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Tuhan bilang dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan.
Jadi mudah untuk Tuhan menyelamatkan kita dari hal apapun. Dengan cara apa? Kita bertobat dan tinggal diam. Bertobat artinya apa? Mengakui kesalahan kita. Kita ini gak ada yang benar, gak ada yang benar. Jangan pernah merasa kita benar. Sekalipun kita punya bukti-bukti betul-betul nyata sekali, yang kita pelajari tepat sekali, tapi enggak, itu bukan kebenaran. Bukan. Kalau kita merasa diri kita udah benar, lalu kita punya pandangan tersendiri terhadap sesuatu yang enggak bisa orang gugat lah pokoknya. Ini yang menolong saya, ini yang menyembuhkan saya, ini yang memulihkan saya. Wah, saya pegang terus. Enggak bisa, enggak ada. Apapun di dunia ini enggak ada yang bisa kita pegang, enggak ada. Kalau saudara pegang, saudara binasa. Binasa. Bertobat dan tinggal diam. Bertobat. Tuhan, semua yang aku lakukan ini salah kok. Ya, udah kita bertobat, kita tinggal diam. Tinggal diam apa? Tinggal diam di dalam Tuhan. Ketika kita diam, Tuhan yang ada dalam diri kita itu ya akan berdinamika. Dia yang akan bergelora. Dia akan mengeluarkan energinya, saudara. Itu yang kita perlukan, saudara. Ya, bukan dari luar mengeluarkan energi, bukan. Tapi dari dalam diri kita. Dari apa? Dari kuasa Tuhan. Ya, kalau kita hidup seperti ini Bapak Ibu, wah keren banget. Tapi dikatakan apa? Kamu enggan. Jangankan kita benar ya. Jangankan kita salah. Oke, bukan ya. Jangankan kita benar. Jangankan kita benar ya. Kita salah aja. Seringkali kita masih pertahankan loh yang kesalahan kita. Apalagi benar kan. Udah benar, berhasil dan rohani lagi. Waduh. Sulit sekali. Bagi saya 2 minggu ini saya bilang, wah luar biasa, keren betul. Keren. Kalau Bapak Ibu ketemu saya 2 minggu juga di rumah, ya lemas. Tapi enggak ada, Bapak batuk, Bapak pusing, enggak. Berat badan turun? Enggak juga. Nambah ya, nambah 2 kilo saudara. Tadinya 63, ya sekarang tadinya 63, 64, sekarang 65, 66. Jadi bukan enggak bertambah berat badannya, makan lahap gitu loh. Enggak ada. Kalau orang sakit kan salah satu cirinya malas makan kan biasanya ya. Enggak ada nafsu makan lah, badan lagi sakit. Ini enggak. Saya sempat meronta loh Bapak Ibu. Saya sempat berontak, saya bilang Tuhan enggak mau. Bukan aku ini, kita sering bilang kan, bukan tipe aku nih yang seperti ini. Saya bilang, tipe aku, kita kan sudah kasih atribut ya, kasih brand, kasih label terhadap diri kita. Bukan aku model kayak begini. Bisa saudara, justru Tuhan bilang gini, kamu lemah. Saya bilang enggak Tuhan, saya berontak loh sama Tuhan. Saya enggak Tuhan, kok aku lemah. Aku enggak lemah kok, usiaku masih berapa, masih muda. Masih muda kan bro? Bocah kok. Gocap sih sekarang. Baru 54 masih muda sekali. Betul gak? Kok gini Tuhan? Saya merontak. Tapi Tuhan bilang, diam. Tenang aja. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Kalau selama ini jiwamu terus yang bergerak, jiwamu terus yang meronta-ronta, oke, dan itu didompleng sama Lucifer dan berhasil lagi. Hal-hal nyatanya kelihatan gitu. Hal-hal lahirianya kelihatan. Tapi sekarang aku yang mau ambil alih hidupmu. Aku yang mau demonstrasi. Ya. Sampai minggu kemarin itu saya gak bisa hadir saudara, gak bisa bangun. Karena semalamnya gak bisa tidur. Baru mau tidur itu paginya gitu loh. Gak bisa bangun betul. Bisa dibikin orang tidur tuh sampai 20 jam ya kemarin. Ada gak orang tidur 20 jam Bapak Ibu? Coba, udah mau bangun. Tapi gak bisa badannya, gak bisa.
Saya tuh kalau udah bangun pagi tuh pokoknya udah ada kerja ini. Pokoknya keringatan tiap hari tuh keringatan gitu, tiap hari gitu. Ini nggak bisa, nggak berdaya. Lalu istri ajak pergi, ya kita pergi. Oke, saya bilang, saya nggak bisa nyetir, udah tenang aja. Saya yang nyetir, dia bilang itu. Waduh, dia bilang dia yang nyetir, saya tenang. Nggak tenang juga, saudara. Udah kamu tidur aja katanya. Udah buka itunya, mundurin aja kursi depannya, tidur. Oke, dia bilang gitu. Masuk pintu tol saudara, dia buka kacanya setengah. Kan susah kan itunya kan. Saya bilang kacanya dibukain sampai mentok. Gitu tuh. Semua tanya tidur tapi mulutnya masih ngomong, kacanya dimentokin. Kan gak enak, susah. Jadi dimentokin aja kalau kita agak jauh kan susah sekarang ya. Padahal udah pakai tongkat loh. Kamu udah jauh, kacanya setengah, tangannya pendek lagi. Kan gak nyampai. Lihat. Disuruh tenang, disuruh enak kan disetir kan. Gak bisa loh. Kurang ajar gak? Lewat naik flyover, dia bilang, sampai tidur dia, jangan kencang-kencang. Enggak, padahal dia tenang ini. Udah jangan kencang-kencang, di bawah 100 aja. Ya, ini flyover. Saya bilang bahaya ini. Ya, flyover kan kiri kanan kan anginnya lebih kencang kan dibandingkan di jalan bawah gitu kan. Gitu. Masih ngomong. Udah mau turunan, tuh pakai M. Tahu ya kalau Matic ya. Matic itu kan ada, kalau D kan normal pokoknya kita ya. Kalau ada L ada M kan. Kalau mobil saya itu M, pakai M. Jadi turunnya itu enggak plung gitu kan. Gigi kasar namanya itu ya. Lihat. Disuruh tidur, disuruh nikmati saudara. Tapi enggan. Kurang ajar enggak? Kurang ajar kan? Karena selama ini biasa dia yang saya suruh tidur kan, dia yang nyetir terus kan. Masa saudara, yang belajar, yang ngajarin setir itu, yang ngajarin saya dia. Tapi ketika dia nyetir sekarang, saya enggan. Yang naik mobil duluan kan dia, tahun 97, dia ngajarin saya kan. Dia yang ngajarin saya loh, enggak pakai talenta, depan itu enggak ada. Langsung aja deh, pakai root langsung. Ya, dibawanya ke Duta Garden latihannya, di Beverly Hills yang masih tanah kosong, ya masih pohon semua kan, dulu kan. Yang di Westwood itu kan, semuanya kan masih tanah kosong semua, udah enak aja itu. 2-3 jam bisa. Tapi ketika Tuhan bikin saya lemah begini, ingin berdaya lagi. Itulah kita. Kalau saya nggak jadi suami yang berdaya, nanti istri gimana? Saya berpikir kalau saya nggak berdaya, keluarga saya stop. Nanti anak-anak gimana? Ayo. Padahal justru ketika saya tidak berdaya, dia keluar semua loh talentanya. Naik genteng aja enggak. Lihat. Anak-anak bisa semua. Oh, berarti kan selama ini yang membatasinya apa? Jiwaku. Jiwaku. Aku yang bisa, aku yang mampu, kamu ikutin aja pasti berhasil. Dan setannya domplengin lagi kan, hal-hal nyata kan lahirianya kelihatan. Perhatikan, itu semua bohong. Bohong. Makanya Tuhan mau kita rest sepenuhnya. Tuhan kasih saya rest betul-betul 2 minggu ini. Tidur terus gitu. Tidur, lapar, makan udah tersedia. Makan, habis kayak gigi, tidur lagi gitu. Dan gak pernah puas loh gitu. Kok kayaknya kurang tidur terus gitu. Terus. Itulah cara Tuhan untuk bikin saya rest. Masing-masing tanya, cara Tuhan bikin restnya gimana nih? Kita kan gak sama semua. Tapi yang Tuhan mau ini,
Supaya apa? Supaya engkau bisa menikmati aku sepenuhnya. Saya sempat protes sama Tuhan nih. Kan pergi totok kan. Ya. Beberapa totok kesaksiannya sekali ciakmi sembuh. Ada yang alergi, bertahun-tahun alerginya ke dokter bolak-balik. Sekali totok berhenti. Ada yang saraf kejepit, sekali totok pulih. Ada lagi kemarin orang Iran dia pindah ke Australia, dia juga datang, saudara. Wah dia juga itu matanya dia butuh tetes mata gitu. Pokoknya banyak penyakit dalam tubuhnya. Kemarin ditotok seharian langsung pelepasan di situ. Jadi ahli totoknya bilang gini, wah ini nggak bisa secara ini totok lagi, ini perlu spiritual. Pas ada teman juga di situ langsung ditengking setannya, saudara. Keluar. Ya. Saya bilang saya kok begini ya, tadinya protes kan. Saya berdua lagi sama WL tadi. Gak ketemu cinya. Spesial gak Tuhan? Wah ketika Tuhan buka kan saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Bukan kesembuhan yang saya cari, bukan. Justru lewat ini nih, Tuhan mau berurusan dengan hati saya. Untuk apa? Rest. Orang totok sehari 2 hari, enak seger badan, paling mana lemes sehari doang kan. Ya, ini masa berminggu-minggu. Hebat kan Tuhan ya. Wih waktu Tuhan bukakan mata saya celekan, wih keren banget Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau enggak aku binasa loh. Kenapa? Selama ini soul force, selama ini kekuatan jiwaku. Padahal Tuhan suruh apa? Tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Mana ada orang tinggal tenang, lalu percaya dia kuat. Gak ada. Orangnya namanya kuat kan harus beraktivitas terus, betul gak? Yang olahragawan kan terus kan ototnya dibikin terus gak boleh berhenti kan. Baru semakin kuat. Tapi enggak dengan dalam Tuhan. Enggak. Bapak ibu yang masih menggunakan jiwa suka ngotot. Wah capek. Ingat lelah engkau. Lelah. Hari ini Tuhan mau balikin kita. Rest in love. Istirahat di dalam cintanya. Di dalam kasihnya. Supaya dia yang bergerak. Anak-anak muda, biar Yesus yang bergerak dalam hidupmu. Wih. Sampai orang tua sekalipun, ya Om Sugimin, biarkan Yesus yang bergerak. Kalau Yesus yang bergerak, saudara, enggak ada solusi ya. Enggak ada. Kenapa? Yesus yang bergerak. Ayat yang ke-16 kita lihat. Kenapa kita enggan? Ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Kita enggan istirahat dalam Tuhan, kita enggan. Kita lebih senang kalau dokter bilang, kamu harus bed rest ya. Nah, kita terima itu. Tapi kalau Tuhan ngomong, waduh, susah. Saya ini susah. Makanya Tuhan sendiri yang harus ambil tindakan. Kalau sayanya masih ngeyel terus, ya bukan rest in love, rest in peace tadi. Tapi bukan peace beneran. Peace-peacean. Main-mainan nanti gitu. Betul. Ya, pai kuda kan gambaran power, kekuatan kan. Mobil sekarang kan diukur kekuatan kudanya berapa kan? Powernya berapa? Kekuatannya berapa? CC-nya berapa? Justru ketika kita makin naik kuda, makin berlari, kita lenyap. Berikutnya katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas.
otak kita, logika kita, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Capek kita. Waduh, udah pikir ini, udah ada ide ini. Waduh. Kalau kita gagal bersyukur ya, ingat ya, kalau kita gagal, saudara harus bersyukur di situ. Karena paling ngerinya kalau kita berhasil. Orang berhasil tuh ngeri loh. Karena dia berpikir apa? Ini kan Tuhan semua. Aku berangkat kerja doa kok. Aku pulang kerja sama-sama isi doa kok. Semua aku isi dengan doa kok. Tapi ternyata bukan. Setan yang menyelinap kita karena kekuatan jiwa tadi itu. Dipompa terus, ayo kamu bisa. Ayo terus. Ada terus jalan keluarnya terus. Makanya gak heran kan. Orang-orang yang lemah, saudara lihat, orang minum dengan ya berbagai merek yang ayo kamu pasti kuat, mau minum ini kamu pasti kuat. Akhirnya gak heran, tiba-tiba orang kena stroke. Orang kena stroke itu saudara bukan tiba-tiba langsung kan enggak kan. Itu prosesnya sudah bulanan bahkan tahunan. Tapi kita gak sadar kan. Contoh misalnya gejalanya contohnya, kita mudah kesemutan. Ya, tiba-tiba sering kesemutan kaki kita atau saya pernah beberapa kali itu suka kram betis lagi tidur. Itu aduh itu sakit banget. Kram ya. Mesti betul-betul diam ya. Pokoknya sebelah jangan balik deh. Kalau lagi kram tuh dia balik, aduh habis gua. Kamu lagi nahan sakit kan. Teriak nanti dia bangun. Itu saudara jangan main-main. Saya bilang wah Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya, kita jangan main-main dengan tubuh kita ini. Ini satu paket loh. Tubuh, jiwa, roh itu satu paket. Kalau tubuh kita sakit juga, roh jiwa kita juga akan kena kan. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini saya bilang betul-betul Tuhan singkapkan ini. Bagi saya ini hal yang luar biasa sekali gini. Dalam 2 minggu lebih ini, wah ya berproses sama Tuhan. Saya bilang Tuhan keren banget. Tuhan cuma mau saya menikmati dia, rest. Jadi bukan menikmati tubuh lemahnya enggak. Tapi ya udah akui, ya Tuhan aku memang lemah. Ya Tuhan aku enggak berdaya. Saudara, ya itulah keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tuh senang begitu loh. Kalau Tuhan tahu kita ini memang sudah lemah Bapak Ibu. Lalu kita coba menguatkan diri kita. Saudara berusaha dengan berbagai cara seperti kitab Yesaya ini bilang pakai kuda tangkas dan sebagainya Bapak Ibu. Tahu nanti kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan gak kenal sama kita loh. Aku ciptakan kamu lemah kok. Supaya apa? Supaya aku bisa ambil alih hidupmu. Supaya aku bisa berdinamika dalam hidupmu, aku semua. Tapi kok kamu sekarang jadi kuat? Kok kamu sekarang melebihi segalanya? Lebih dari aku ciptakan, kan terbalik. Matius 7 ayat 21-23 itu kan, itu mengerikan. Pada hari-hari terakhir dikatakan apa? Orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lalu apa mereka bilang? Mereka kasih laporan sama Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Laporan keduanya, Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Ketiga, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Lihat, kasih isinya laporan kan, keren kan? Tapi tahu Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau, enyala engkau dari hadapanku. Kenapa? Karena semuanya kekuatan jiwa atas nama Tuhan. Ini nih kita ini ketipu sama setan. Mengatasnamakan Tuhan. Kalau enggak atas nama Tuhan kan lebih jelas, oh ini setan. Tapi kalau mengataskan nama Tuhan coba. Ini yang Paulus bilang, setan akan menyamar seperti malaikat terang.
Kita pikir ini Tuhan, tahu-taunya setan. Karena dia menyamar malaikat terang. Ya, kitanya nggak mengenal pribadi Tuhan. Kitanya merasa kering, terus kita merasa kosong, terus kok ada sesuatu ya, kok nggak enak ya di sini. Ya, harusnya kita ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena yang ada dalam hati kita itu Roh Kristus yang sudah mengalahkan maut. Itu Roh Allah yang sudah mengalahkan maut. Itu lebih dahsyat daripada Roh Allah yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru sebelum Yesus mati. Kan ini Roh Allah yang membangkitkan kok. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu. Kita nggak pernah lagi takut menghadapi maut. Betul? Saat ini lagi viral-viralnya, manusia takut menjadi tua. Makanya dokter yang paling ramai salah satu sekarang dokter apa? Kecantikan. 20 tahun yang lalu saya pernah sampaikan, ya Bapak Ibu kalau mau anaknya jadi dokter, jadilah dokter kecantikan. Betul? Wah pasti ramai. Pasti. Ada satu teman kami anaknya cucunya ya, di OSI jadi dokter kecantikan. Saya tanya nggak mau pulang Pak, enak di sana, duitnya banyak, duitnya gede. Kenapa? Ramai itu salonnya. Kenapa orang menolak tua? Bukan itu sebenarnya akar masalahnya. Orang takut mati, itu aja. Kalau kita masih takut mati, kalau saya masih takut mati, itu satu gambaran saya belum dapat Yesus. Kalau saya dapat Yesus, saya nggak takut mati. Gak akan takut mati kok. Ketemu sama sang kekasih kok. Betul gak? Ketemu sama orang yang mencintai kita kok. Indah. Betul? Pak Nehemia kalau bilang, Pak umur panjangnya, langsung dia tolak. Saya gak mau umur panjang. Tapi misteri kan, gak mau umur panjang, datang ke Indonesia, terapi. Coba lihat cara kerja Tuhan, unik kan. Mestinya Senin kemarin udah pulang. Tanggal 18 kemarin. Extend lagi saudara. Karena masih tambahan 3 kali lagi ketemu terapisnya. Sampai besok aja masih ketemu terapisnya. Selasa subuh baru berangkat. Saya lihat Tuhan, oh gini ya. Ya, mau mati. Tapi terapi tetap jalan aja. Itulah cara kerja Tuhan saudara. Bukan mau mati ya udah diam aja nunggu panggilan. Bukan. Nunggu jadwal gitu ya, nunggu antrian itu. Bukan, enggak. Hidup kita tuh gitu dalam Tuhan. Tadi pagi aja ngobrol-ngobrol sama istri. Tadi pagi atau semalam kita ngobrol ya? Semalam ya kita ngobrol-ngobrol berdua. Saya bilang, kamu jangan berusaha ya. Jangan ada usaha dari diri kamu. Tapi kamu juga jangan diem. Gimana ayo? Sulit kan? Sulit. Saya juga, aduh gimana Tuhan? Saya gak berusaha sih. Tapi jangan diem. Makanya gak bisa kita pecahkan dengan otak kita. Cara kerja Tuhan tuh gak bisa. Gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Makanya ketika Tuhan mengerjakannya apa? Ayo ikutin. Ikutin aja. Bukan ikutin pikiran kita. Tapi ikutin Tuhan yang ada dalam hati kita. Jangan pakai kudamu. Jangan. Udah matikan aja kudamu semua. Apalagi pakai kuda-kuda. Ancang-ancang. Melarikan diri gitu dari Tuhan. Jangan. Tubruk Tuhan itu. Tubruk. Tuhan itu seperti sebuah mobil kontainer yang isi muatannya ratusan ton.
lalu remnya blong, nabrak kita. Jadi apa? Jadi apa? Hah? Yang kejadian 2 minggu yang lalu di kilometer 91 itu kan rem blong juga itu truknya. Sampai ada mobil di atas mobil itu kan. Karena ini lagi macet padatnya pada larang gitu. Itu kan turunnya beberapa kilo itu kan ya. Panjang sekali gitu. Hantam udah nubruk-nubruk semua, belasan mobil kan gitu. Kalau kita harusnya ditubruk sama Tuhan, habis kita. Lenyap kita. Enggak ada lagi akunya. Kalau aku kita masih ada hari ini, karena kita belum bertobat dan belum diam. Kalau aku kita masih ada saat ini, karena kita belum tinggal tenang. Kita belum percaya kepada Tuhan. Kita mau berusaha. Harusnya kan saya mencintai dia yang bawa mobil, udah saya percaya aja dong. Enggak mungkin dia mau bawa saya tubrukan kan, mati sama-sama. Kan enggak mungkin, enggak. Gambarannya kan, aduh Tuhan, saya masih enggak percaya sama Tuhan. Berarti dalam hidup saya masih enggak, kacanya dibukain. Udah 100 km per jam aja, anginnya kenceng. Pakai M ya, ini lagi hujan loh. Terus jangan ambil yang paling kanan, itu genangan airnya nanti mobilnya oleng. Ngomel terus dari mobil. Kan dia bukan baru belajar kemarin. Kalau dia baru belajar kemarin masih dikasih tahu. Dia belajar lebih dulu dari saya kok. Apalagi dengan Tuhan kan. Rest in love. Itu yang hanya kita butuhkan dalam hidup kita. Kita enggak butuh apa-apa. Kita enggak butuh berkat Tuhan sekalipun. Mahkota saya bilang kita enggak butuhkan. Tua-tua itu buang mahkotanya. Mereka tersungkur di kaki Tuhan. Dan mereka hanya berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat menikmati rest di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan ya. Haleluya. Ya.